وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري wa Muslim. Yang kita banggakan, putra dari keluarga keturunan besar pejuang di Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI, beserta Ibu Evi Agus Subianto dan keluarga besar. Saya dahulukan kalimat yang kita banggakan, tidak bisa dipungkiri menjadi kebanggaan bagi warga Cijulang khususnya, dan kita semua pada umumnya mendapati sosok yang tumbuh berkembang di Cijulang ini menjadi sosok inspiratif panglima tertinggi di Tentara Nasional Indonesia yang mau kembali untuk memperhatikan dan membangun daerah dan masa kecilnya. Ada orang yang dapat sukses tapi belum tentu bisa memberikan perhatian pada daerahnya, belum tentu bisa memberikan perhatian pada kawan-kawannya, belum tentu bisa membangun untuk memperhatikan wilayahnya dan memberikan kesempatan pada anak-anak putra daerah dengan membangun fasilitas yang diharapkan meneruskan dan bisa menginspirasi dari perjuangan beliau di masa kecil sampai kesuksesannya kini. Kita berdoa pada Allah semoga beliau dan keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan dimudahkan dalam tugas-tugasnya, dan semua yang dibangun, yang dipersembahkan untuk warga Cijulang khususnya diberikan keikhlasan pada beliau sehingga menjadi jariah untuk beliau dan keluarganya. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, Bapak Ketua MUI, para tokoh masyarakat yang dengan ketawaduan hadir membersamai dan bergabung dengan kita semua. Semoga para tokoh ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dunia dan akhiratnya, serta diberikan limpahan cahaya pengetahuan yang mendampingi masyarakat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat di lingkungan TNI ataupun di lingkungan daerah dan seluruh keluargaku jamaah, para ibu khususnya Ibu Daramal, alhamdulillah ini saya kali kedua dan ada sebagian wajah-wajah yang masih saya kenali ketika datang di pembukaan masjid ini. Sebagian yang di luar itu saya lihat dari sini wajahnya makin bersinar karena kena pancaran matahari dari luar itu. Mudah-mudahan jadi pahala kebaikan, Bu, ya. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan sampai hari ini, Kamis 1 Ramadan 1447 Hijrah, di antara sekian hamba Allah, kita yang masih terpilih untuk mendapatkan nikmat Ramadan, qiyam, tarawih, siam, berpuasa. Karena nikmat ini atas taufik Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada semua golongan hamba termasuk yang mengaku muslim. Jadi di Al-Qur'an itu ada muslim, ada mukmin, ada aslamu, ada amanu, berbeda. Ada orang yang mengaku muslim tapi tidak disebut dalam Al-Qur'an mukmin. Contoh di Al-Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Ada orang Arab pedalaman
datang dari padang pasir menghadap Nabi lalu mengatakan, saya telah beriman yang sejati, saya mukmin. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab padang pasir datang kepada Nabi dan mengatakan, kami sudah beriman. Maka turunlah ayat menyampaikan pada Nabi. Nah, ini perkara iman, manusia tidak boleh menghukumi. Perkara iman dan kufur, bahkan Nabi pun dipandu oleh Allah menentukannya. Tak boleh sembarangan orang mengatakan ini kafir, ini mukmin. Karena nanti ada satu masa disampaikan dalam hadis, begitu mudah nanti ada orang-orang menghukumi ini sudah tidak beriman, yang ini kafir, halal darahnya. Hati-hati ya. Kalau di Tijulang ada yang menemukan yang seperti itu, segera jauhi, segera tinggalkan, karena aliran-aliran semacam ini diwaspadai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya, waspadalah, waspadalah. Karena nanti akan terlihat, sebagian dari mereka terlihat seperti solat. Ya'ti yaumal qiyamati, di hadis Muslim, bisalatin wasiyamin wazakatin. Ada sebagian mereka yang terlihat solat, terlihat puasa, terlihat berzakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi solatnya tidak membawa faidah. Solat yang ditunaikan tidak membawa manfaat, kegemarannya mencaci. Wa qadhafa hadza, senang menuduh. Terlihat rajin, ada di pengajian, solat, tapi kebiasaannya senang berselisih, senang menuduh, senang mencaci. Dan puncaknya safakadama hadza, ada gampang menghukumi sampai-sampai mudah menumpahkan darah. Karena ini dianggap kafir, boleh dibunuh, boleh ditembak, boleh dibom, sehingga sembarangan menimbulkan kerusakan. Kata Nabi, hati-hati dengan hal-hal yang demikian. Dulu waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin, saya sempat ditanya Pak Panglima itu, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, jadi kalau ada aliran-aliran seperti itu, kita jauhi. Ketika seseorang mengatakan kufur, maka kalimat itu akan mencari pemiliknya. Dia mencari di dunia, mencari di akhirat. Kalau tidak ketemu di langit, balik kepada penuduhnya. Maka dari itu ketika ada orang mengatakan Arab pedalaman, ya Rasulullah, kami beriman, maka turun ayat mengatakan, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Muhammad katakan, Nabi tidak langsung menghukumi, al-hukmu bidzawahir. Kita menghukumi dengan perilaku orang yang tampak, tapi belum tahu bagaimana hatinya. Boleh jadi yang kelihatan sederhana, ternyata dalam hatinya ada Allah. Boleh jadi di jalan yang sedang nyapu, ternyata dalam jiwanya tertulis kalimat Allah. Tahajudnya tak berhenti, zikirnya luar biasa, ternyata dia waliyun min awliyaillah. Maka turunlah kalimat, kamu belum beriman kata Allah, tapi kamu baru berislam. Sementara iman dari klaim Islammu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu baru keluar di lisan. Syarat Islam yang pertama mengucapkan kalimat dua syahadat. Rukun Islam ada 5, rukun pertama syahadat. Orang ini baru berkata di lisan, imannya belum turun ke hati. Nah, ini bedanya dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dari mata turun ke hati. Kalau iman dari lisan turun ke hati. Ini masih di lisan, imannya tidak turun ke dalam hatinya. Karena tidak turun ke dalam hati, dalam hatinya belum ada iman, hanya klaim keislaman dalam lisannya. Ini yang dimaksud berislam tapi belum beriman. Kalau bahasa kitanya Islam KTP.
Jadi di KTP-nya tertulis Islam, tapi di hatinya belum ada imannya. Nanti yaumul hisab KTP-nya masuk surga duluan, yang punyanya itu tunggu dulu di waiting room. Balik. Maka panggilan puasa ketika disampaikan oleh Allah itu panggilannya menggunakan iman, tidak menggunakan kata Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, hai orang-orang yang telah memiliki iman. Kenapa dipanggil menggunakan kata iman? Karena tidak semua orang mengaku muslim, mengaku beriman. Orang Islam senang dengan kedatangan puasa. Ada orang yang ketika tiba Ramadan, dia muslim, tapi iman belum sampai pada jiwanya. Begitu diumumkan malam tarawih besok Ramadan, lah kok cepat amat puasanya ya? Tidak siap dengan puasa, tidak siap dengan tarawih, tidak siap dengan salat. Jangankan Ramadan, di luar Ramadan pun bernama muslim, tapi iman belum masuk pada jiwanya, tidak siap menerima Ramadannya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Di antara semua hamba Allah yang hidup, diberikan kenikmatan Ramadan, dipanggil dengan kata iman, kita termasuk digolongkan di dalamnya untuk menikmati Ramadan di tahun ini. Nah, ternyata itu tidak cukup dengan amin. Karena ayat puasanya dibuka dengan ya, dan ya memiliki 3 makna. Dan Allah membagi pemilik iman yang menjalani puasa Ramadan itu dibagi pada 3 golongan berdasarkan huruf ya ini. Disinilah insyaallah kita akan mulai mengajinya agak serius walaupun waktunya terbatas. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida'i linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya huruf panggilan disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk memanggil 3 jarak objek. Objek itu yang dipanggilnya ada 3 jaraknya. Memanggil yang dekat, nidaul qarib. Jadi pami bapak misalnya ingin memanggil nih Pak Asep, jarak 5 meter, dekat dengan kita. Dalam bahasa Arab bisa kita panggil ya Sayyid Asep. Nidaul mutawassit, memanggil yang tengah-tengah, jarak 10 meter. Ada ibu misalnya Aisyah di belakang, saya panggil ya Sayyidah Aisyah, Bu Aisyah, pakai ya mutawassit. Ada nidaul ba'id, Ceenoh di Pengker 20 meter misal, saya katakan ya Sayyidah Enoh, Ceenoh di Pengker, ya, menggunakan 3 panggilan dengan menggunakan 1 huruf, 1 alat. Yang ngaji di pesantren-pesantren, kalau ada pesantren di sini, santi-santi, ustad-ustad, huruf nida itu ada 14. Yang ngaji di Alfiyah tuh ya, harfun nida ada 14, ada a, ada ya, ada ayat dan sebagainya. Di Al-Quran dari 14 yang dipilih cuma 1, ya, karena mewakili semua 13 fungsi yang lain. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi munada litakidil hukmi, menguatkan hukum. Haknya tanbih, untuk mengingatkan pentingnya hukum. Mengapa ayat puasa ada ayyuha? Untuk menunjukkan puasa itu begitu penting, sehingga Allah mengingatkan kita dengan panggilan ayyuha di dalamnya. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua orang beriman tanpa sekat, tanpa golongan. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang punya jabatan, yang belum punya kedudukan, yang kiai, yang murid, yang biasa, semua dipanggil dengan lafaz yang sama. Seakan Allah tidak membedakan.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua pemilik iman, sepanjang merasa sudah beriman, saya tidak peduli apakah engkau laki-laki, perempuan, besar, kecil, punya kedudukan, belum punya jabatan, siapapun engkau. Nah ini yang menarik nih. Ya, karena menggunakan ya dipasangkan dengan iman, Allah membagi pemilik iman yang menghadapi bulan Ramadan yang akan berpuasa kepada 3 bagian. Saya mohon izin berdiri ya. 1, Bu. 1 nidail qarib. Huruf ya berpasangan dengan iman. Fungsi ya yang pertama menunjukkan dekat. Ada orang yang sudah dekat dengan Allah sebelum Ramadan tiba, yang menandakan imannya kuat. Saking kuatnya iman itu, keadaannya merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum Ramadan tiba, di antara cirinya kata para ulama, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan dia sudah banyak berdoa kepada Allah supaya bisa sampai ke Ramadan. Doanya mutasalsil, berurut sanadnya sampai kepada ulama-ulama, ke tabi'in, ke sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal doanya? 2 bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab. Saking dekatnya dengan Allah, saking semangatnya ibadah, Ramadan belum tiba, 2 bulan sebelumnya sudah minta-minta kepada Allah. Ya Allah, sekarang saya di Rajab, berikan keberkahan, ziyadatul khair, bertambah bagusnya, salatnya makin bagus, ngaji Qur'annya makin bagus, latihan puasanya makin bagus. Kenapa siap-siap dari Rajab makin bagus ibadahnya? Supaya saat Ramadan sudah terbiasa dengan bagusnya amalan itu. Jadi kalau mau ngaji, tidak diawali lagi karena sudah biasa ngaji sebelumnya. Makin bagus ketika datang Ramadan. Salatnya makin semangat, bacaan Qur'annya makin semangat. Ini golongan yang pertama, belum dipanggil sudah siap-siap. Contoh An-Nisa, kita detilkan ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saya terjemahkan ke ujungnya langsung menggunakan ilmu balaghah. Orang beriman itu bisa dilihat tingkat imannya diukur berdasarkan waktu sholat. Semakin kuat imannya, semakin dia menjaga waktu sholat, sebelum dipanggil sudah siap-siap. Contoh yang pribadi naros ya, kedap. Subuh di Cijulang tabu seberapa, Bu? Jangan lihat ke sana. Ini 4:33, ada yang 4:34, 35. Enggak apa-apa, terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh karena berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ini mungkin tidak semuanya dari Cijulang. Yang dari Ciamis mana? Panjalu, Orongdoyo, Banjar. Ada Tasik, mana Tasik? Ini Tasik, Masya Allah. Garut, Asgar, belakang. Jakarta, banyak tadi kita ya. Yo, kita ambil tengah-tengah. Misal ini jam 4 nih, 35 misalnya. Dipanggil jam 4:35, golongan iman yang pertama itu 3:30 sudah siap-siap. Itu sebelum Ramadan. Begitu tiba Ramadan, jam 2 sudah siap. Bukan karena siap-siap sahurnya. Kumaha teh sahur. Karena meningkat. Ingin zikir, kan meningkat. Dari Rajab di Sya'ban meningkat, Sya'ban Ramadan makin meningkat.
Jadi bangun tengah malam itu suasananya ingin ibadah saja, ingin zikir,